Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat hari Minggu saya ucapkan dari tempat ini. Selamat kembali kita bertemu dalam ibadah kita. Walaupun secara online tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, amin. Kita akan mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi ini kami ada semua karena kasih dan setia Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami luaskan Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada pagi ini Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai kami dari awal sampai pada akhirnya ibadah online kami Tuhan. Biar hanya kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, puji Tuhan. Kita percaya setiap pujian yang kita naikkan ada kuasa di dalamnya. Dan kita angkat pujian, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Amin, benar Tuhan. Kami percaya Kau bertahta di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Habis dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang hebat setiap kami. Kami bersyukur begitu besar kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami kasih karunia Tuhan, keubahkan kami supaya setiap kami makin hari makin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kami boleh menjadi serupa dengan Kristus dan hidup kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan kami pengertian. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, kami kembali belajar firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan pemahaman supaya kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi seperti Kristus. Saudaraku, setiap orang yang hidup pasti punya cita-cita. Ingin jadi apa nanti? Ingin jadi seperti siapa? Nah, kalau saudara pernah bertanya atau pernah merenungkan, saya ini mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ingin aku jadi apa? Engkau ingin aku jadi seperti siapa? Alkitab menjelaskan saudaraku bahwa Allah ingin saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan sebenarnya dari kehidupan manusia. Mari kita belajar Roma 8 ayat 29 akan mendasari kita bahwa menjadi seperti Kristus adalah tujuan sebenarnya dari kehidupan manusia. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan saudaraku, semua orang yang dipilih oleh Allah dari semula, ditentukan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung, menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Siapa banyak saudara yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan Allah ingin setiap anak-anaknya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah visi gereja Bethel Indonesia, itu visi gereja kita, yaitu membawa setiap orang-orang yang percaya pada Kristus, membawa setiap anak-anak Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Namun gambar Allah ini rusak karena manusia berdosa, tidak taat kepada Allah, karena itu manusia mengalami kematian dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun Kristus yang adalah gambar wujud Allah datang sebagai Adam yang akhir untuk mengembalikan manusia kepada gambaran Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dia anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan lewat kematian dan kebangkitannya, Yesus menebus kita, memberi kehidupan. Dan Kristus memberi contoh kepada kita, saudaraku, bagaimana sebenarnya manusia harus hidup di hadapan Allah, yaitu dalam ketaatan kasih kepada Allah. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 5-8, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Alkitab menyatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dalam pribadi Kristus ada dua kodrat, saudaraku. Yang pertama adalah kodrat ilahi, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu Yesus bisa mengampuni dosa, Yesus bisa kasih hidup kekal. Dan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Itu adalah kodrat ilahi. Memang di Alkitab kodrat ilahinya tidak dinampakkan, saudaraku. Yang lebih nampak adalah kodrat manusianya. Bagaimana Yesus bisa dicobai iblis, dan Yesus juga berdoa kepada Bapa. Yesus juga kemanusiaannya mengalami kematian. Nah, saudaraku, Yesus itulah firman yang menjadi manusia, dan Yesus Kristus dikatakan di Alkitab telah datang sebagai manusia. Dalam Ibrani 2:17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus menjadi manusia, saudaraku. Matius 26 ayat 38-39 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Yesus dalam keadaan sebagai manusia mengalami masa yang sangat menekan, sehingga dia mengatakan, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Pernahkah saudara merasa sedih sampai saudara rasanya mau mati? Yesus pernah alami itu, saudara. Tapi dalam keadaan sebagai manusia, ia memilih untuk taat kepada Bapa. Dalam Ibrani 5:7-8 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku, rencana Allah adalah untuk memanggil saudara saya untuk menjadi seperti Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup dalam ketaatan kasih kepada Allah. Apakah saudara sudah berada dalam Kristus? Berarti engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa, bertindak seperti Kristus bertindak, menjadi seperti Kristus. Dalam Galatia 2:20 Rasul Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Hidup seperti Kristus. Dalam 2 Petrus 1:4, Petrus mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Menjadi serupa Kristus artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Rasul Yohanes juga menyatakan, 1 Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara saya, orang-orang yang mengatakan saya ada di dalam Kristus, berarti saudara juga harus menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Penyucian diri ini, saudaraku, disebut oleh bapak-bapak gereja itu teosis. Teosis adalah menjadi ilahi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah.
Firman itu, saudaraku, Kristus telah menjadi manusia supaya saudara dan saya manusia bisa menjadi ilahi, menjadi seperti Kristus. Kristus juga memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara dan saya supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Saudaraku, dalam Kolose 1 ayat 29, Rasul Paulus menyatakan bahwa itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan energi Allah yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi saudara dan saya bisa hidup seperti Kristus hidup karena kuasa ilahinya, karena energi Allah, Roh Kudus yang menolong kita. Ada bagian Allah yang memberi kemampuan kepada saudara dan saya dengan kuasanya. Tapi juga ada bagian saudara dan saya. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, ada bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah saudaraku, saudara dan saya harus hidup rendah hati agar kita beroleh anugerah Allah. Melalui sakramen baptisan, melalui sakramen perjamuan kudus, saudara harus bertobat, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah, memberi diri dibaptis, menjadi sama, menjadi satu dengan kematian kebangkitan Kristus. Saudara dibaptis, saudara ambil perjamuan kudus, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, menyatu dengan Kristus, menyatu dengan gereja Tuhan. Rendahkan hatimu, senantiasa minta belas kasihan Tuhan. Biasakan berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihanilah, ubahkan hatiku, ubahkan hidupku, supaya aku bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara dan saya harus persembahkan hidup kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Allah, hidup untuk kemuliaan Allah. Tanggalkan manusia lama. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Hidup beribadah, memberikan waktu kepada Tuhan, memberikan tenagamu, memberikan apa yang kau punya. Latih diri, persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, untuk menjadi serupa Kristus, kenakan manusia baru. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara saya harus berubah oleh pembaharuan budi. Perubahan dimulai dari pembaharuan pikiran. Karena itu saudara dan saya harus membaca firman Allah, merenungkannya, supaya pikiran, perasaan, tindakan kita bisa disesuaikan untuk serupa dengan Kristus. Sesudah kita renungkan firman Allah, kita harus taati firman Allah, menuruti apa kata firman Allah, taat pada firman Allah, taat pada Allah, taat pada Kristus. Yang keempat, saudaraku, untuk menjadi serupa Kristus adalah saudara dan saya harus hidup oleh roh, bukan menuruti keinginan daging. Di dalam diri kita ada keinginan daging, jangan diikuti. Jangan lagi kita mengikuti hawa nafsu kita. Jangan lagi kita mengikuti manusia lama kita. Kita harus berkata, saya telah mati bersama Kristus. Dunia sudah disalibkan bagiku, dan aku mau hidup oleh roh. Saudara dan saya harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita bisa mengalami kuasa ilahinya. Jangan duka citakan Roh Kudus. Buang semua kejahatan, kenajisan, keserakahan, kedurhakaan. Kenakan kemurah hatian, rendah hati. Hidup saling mengampuni, hidup dalam kasih. Firman Allah mengajar kepada kita, kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, kesalehan, penguasaan diri. Kemudian tambahkan kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Hidup oleh roh. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa. Karena doa adalah bersekutu dengan Allah. Terus saudara memuji, menyembah Allah, masuk hadirat Tuhan. Dan ketika saudara merendahkan hati, mempersembah hidup kepada Tuhan,
mengenakan manusia baru, belajar hidup oleh Roh, mengandalkan Roh Kudus, dan senantiasa berdoa setiap waktu, maka karya Tuhan akan bekerja, energi Allah akan memampukan saudara saya untuk diubahkan, untuk jadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Ayat terakhir saudara kita baca 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Saudara saya akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan menjadi serupa Kristus, itulah kerinduan hati Bapa buat kita, anak-anaknya. Saudaraku, dalam hidup ini yang paling penting adalah bukan mengejar kesuksesan, tapi mengejar berkenan kepada Allah. Baiklah kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajar untuk hidup beribadah. Dan senantiasa berdoa. Dan Tuhan memberikan kita anugerahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar sehingga Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam pertobatan. Kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit buat kami. Kami persembahkan hidup ini menjadi persembahan yang hidup yang kudus, yang berkenan kepadamu. Tidak lagi serupa dengan dunia, tapi berubah. Kami mengenakan manusia baru, dibaharui dalam roh dan pikiran kami. Oleh firman-Mu Tuhan, kuduskan kami oleh kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Dan kami mau taati firman-Mu. Dan Roh Kudus mari pimpin setiap kami anak-anak-Mu. Penuhi kami. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi bicara soal kebenaran, sukacita, damai, sejahtera, kuasa Roh Kudus. Biar kuasa-Mu, energi-Mu ya Allah memperbaharui kami semua Tuhan. Ketika kami berdoa melekat pada Tuhan, hati kami melekat kepadamu. Kami berdoa senantiasa, memuji menyembah-Mu, dan biar Engkau mengubah kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ubahkan setiap kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa ya Bapa buat gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kepengurusan dari Pak Rubin bersama dengan seluruh staf jajaran. Yang kami berdoa juga untuk ketua BPD semua yang ada, khusus juga Pak Satria sebagai ketua BPD Jawa Barat. Tuhan berhikmat untuk membawa setiap gereja yang ada untuk mengejar dan mencapai visi GBI menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan berkati gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak dan cabang, bawa kami untuk mengalami pembaruan hidup, ubahkan hidup kami semua supaya kami menjadi seperti Yesus Kristus, supaya setiap kami Tuhan boleh hidup berkenan kepadamu ya Allah. Bapa terima kasih, lanjutkan pekerjaan-Mu Tuhan hingga kami boleh sempurna sama seperti Engkau Bapa sempurna adanya. Kami berdoa berkati kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Berkati Indonesia, datang kerajaan-Mu Tuhan, jadi kehendak-Mu di Indonesia seperti dalam surga. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan-Mu, harapan terbaik dari Allah-Mu, angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.